Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal dan insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Dan yang kedua, tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah yang berjudul Rasulullah ketika berdakwah di Taif. Cerita ini cukup populer diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah di Taif, yang kira-kira berjarak 60 mil dari kota Mekah. Jika dikilometerkan sekitar 96 km dari kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad tidak sendirian. Nabi Muhammad ditemani oleh anak angkatnya beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah berangkat ke Taif tanpa menunggangi unta. Jadi Nabi Muhammad dan Zaid berjalan kaki menuju ke Taif. Lah, emang kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad berdakwah di Taif, sebelumnya itu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Nah, di Mekah ini Rasulullah mendapatkan penolakan dan diberlakukan oleh keji oleh kafir Quraisy Mekah. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad tidak menggunakan unta atau kendaraan sama sekali. Hari-hari yang melelahkan, dan akhirnya Nabi tiba di Taif. Sesampainya tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW berdakwah kurang lebih 15 malam. Setiap bertemu warga di pasar maupun di tempat lain, Rasulullah mentauhidkan Allah, mengajak untuk masuk Islam. Nah, tetapi para jamaah rahimani rahimakumullah, ternyata Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah mendapatkan penolakan keras. Bahkan bukan hanya ditolak, bukan hanya diusir, ternyata Nabi dan Zaid juga dilempari oleh batu, dihujani oleh batu. Nah, keadaan kian memprihatinkan ketika kaki beliau berlumuran darah. Nabi dan Zaid akhirnya berlari mencari tempat persembunyian, dan akhirnya tibalah di balik tembok dua putra Rabi'ah, yang rumahnya itu tidak jauh dari kota Taif, sekitar 3 mil dari kota Taif. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendekati pohon anggur lalu berdoa di sana. Nah, ketika Rasulullah berdoa, tanpa Rasulullah sadari, beliau dilihat oleh dua putra Rabi'ah tadi. Nah, lantas dua putra Rabi'ah tadi memanggil salah satu budak miliknya yang mengabdi pada mereka. Siapakah mereka? Ya, yaitu Adas, yaitu budak hamba Nasrani yang mengabdi pada mereka. Lalu disuruh untuk mengambil anggur dan makanan. Nah, setelah diambil, dikasih ke Rasulullah. Lantas Rasulullah mengambilnya dan makannya. Lantas berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Adas kaget karena belum pernah mendengar itu sebelumnya. Lalu Adas kan penasaran. Karena penasaran, tanya kepada Rasulullah, tentang apa? Yunus bin Matta. Ya Rasulullah, saya bertanya dengan Yunus bin Matta, siapakah beliau? Nabi menjawab, dia adalah seorang nabi, dia juga sama sepertiku. Nah, ternyata mendengar jawaban Nabi tersebut, si Adas akhirnya memeluk Islam. Jamaah rahimani rahimakumullah, ketika hari sudah gelap, Nabi dan Zaid memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, Rasulullah memulai lembaran baru itu. Nah, Rasulullah merasa semangat karena apa? Maksudnya Islam si Adas tadi. Nah, ketika di Qur'an Manazil, yaitu tempat mikot bagi penduduk Ajat dan orang timur Arab yang akan melaksanakan umroh dan haji. Nah, disitulah Rasulullah memanjatkan doa dan menengadahkan tangannya ke langit. Tiba-tiba Jibril datang
lantas menyampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum wahai Muhammad. Lantas dijawab, Waalaikumsalam wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak sendiri. Malaikat Jibril bersama dua malaikat penjaga gunung, yaitu penjaga gunung Abu Quain dan Abu Qaiqan. Nah, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, Tuhan memerintahkanku untuk meluluh lantakan warga Taif. Karena apa? Karena tadi sudah melempari Nabi dengan batu. Nah, malaikat Jibril tadi disuruh oleh Allah untuk bilang kepada Muhammad, jika kamu berkehendak, dua gunung ini akan aku angkat dan aku luluh lantakan mereka, yaitu siapa? Warga Taif. Tapi jawaban Rasulullah seperti apa? Jawaban Rasulullah, tidak, jangan, karena bisa jadi di tengah-tengah mereka Allah akan mengeluarkan sesuatu dari mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan beliau masuk Islam. Nah, ketika beliau hendak kembali ke Mekah, si Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bagaimana kau kembali ke Mekah? Nah, apalagi kafir Quraisy masih menolak engkau, masih menyerbu engkau. Nah, kata Muhammad, bagaimana? Ya Zaid, kita itu harus bersabar. Bisa jadi Allah itu akan menolong agama kita, Allah itu akan menolong nabinya, dan pasti Allah akan memberikan terbaik untuk nabinya dan agamanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita bisa melihat kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, dan yang kedua yaitu poin pentingnya, yaitu positive thinking Rasulullah, berpikiran yang baik Rasulullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit ini bisa memotivasi kita, memberi pelajaran yang baik untuk kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.